Perkenalkan, saya Made Ratna Safitri Indraswari dengan NIM 2002612117, dokter muda bagian KSM Anestesiologi dan Terapi Intensif, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, RSUP Sanglah Denpasar, periode 9 Agustus sampai 19 September 2021. Pada video kali ini, kita akan sama-sama membahas tentang preoperatif medicine. Topik kali ini merupakan bagian yang penting dalam rangkaian perioperatif medicine, yang mana perioperatif medicine ini kita bahas sedikit, yakni merupakan perawatan pasien mulai dari persiapan operasi sampai dengan pasien itu pulih sepenuhnya, di luar tindakan operasi atau prosedur yang dijalankan. Nah, dari pengertian ini tentu saja ada komponen-komponen penting dalam perioperatif medicine. Yang pertama adalah preoperatif, yakni persiapan operasi, kemudian intraoperatif, dan juga postoperatif. Untuk mencapai perioperatif medicine yang baik, diperlukan adanya kolaborasi multidisiplin untuk memberikan perawatan yang bertujuan mengurangi morbiditas, mortalitas, beban kerja, serta biaya perawatan pasien. Pada video kali ini kita akan secara spesifik membahas preoperatif medicine. Nah, lalu apa saja yang dikerjakan pada saat pemeriksaan preoperatif? Jadi American Society of Anesthesiologists, yaitu ASA, memberikan tahapan-tahapan atau rekomendasi apa saja yang harus diperiksa pada preoperatif. Dimulai yang pertama, anamnesis pasien atau keluarga tentang riwayat anestesi dan medis pasien sebelumnya. 2. Memeriksa kondisi fisik pasien. 3. Melakukan pemeriksaan penunjang yang diperlukan. 4. Review rekam medis secara menyeluruh, baik hasil laboratorium, EKG, radiografi, dan juga riwayat konsultasi pasien. 5. Menentukan status fisik ASA. 6. Informasi dan edukasi pasien terkait dengan rencana anestesi yang akan dikerjakan. Dan 7, kita kemudian mendapatkan informed consent pada pasien. Kemudian baru kita mengerjakan tahapan premedikasi pada pasien. Baik, ini adalah langkah pertama, yakni kita melakukan anamnesis riwayat medis preoperatif. Tentu saja untuk anamnesis ini kita berpatokan pada Basic 4 dan Secret 7 dan tetap menekankan pada poin-poin penting yang harus didapatkan pada pasien untuk persiapan operatif. Yang pertama adalah riwayat penyakit sekarang. Untuk riwayat penyakit sekarang, kita berpatokan pada Secret 7 anamnesis, yakni berkaitan dengan lokasi keluhan. Apakah lokasi keluhan ini menyebar ataukah setempat pada pasien, kemudian onset atau awitan dari keluhan, serta bagaimanakah kronologis dari keluhan yang dialami pasien. Jadi pasien dalam hal ini boleh diminta untuk menceritakan bagaimana kronologis keluhan yang dirasakan. Kemudian barulah kita lanjut pada kuantitas dan kualitas. Pada tahap ini kita bertanya juga bagaimana kekambuhan, ataukah ini merupakan keluhan pertama kali yang dirasakan pasien. Kemudian berapa kali frekuensinya, bagaimana durasinya. Untuk kualitas, bagaimanakah keparahan pada keluhan pasien ini, apakah pasien merasa sangat terganggu dalam aktivitas sehari-harinya. Kemudian bagaimanakah faktor-faktor yang memodifikasi dari keluhan? Yaitu tahap kelima dan 6, itu merupakan faktor yang memperberat dari keluhan itu sendiri. Adakah hal-hal yang mampu memberikan keluhan yang memperberat pada pasien? Kemudian, apakah hal-hal yang kemudian bisa memperingan dari keluhan pasien itu? Misalnya upaya-upaya apa yang bisa dilakukan pasien untuk memperingan keluhannya? Ataukah sebelumnya pasien itu sudah melakukan terapi atau upaya pengobatan tertentu dengan tujuan untuk memperingan gejala, dan bagaimanakah respons terhadap terapi tersebut, serta keluhan lain yang menyertai. Kemudian dilanjutkan dengan riwayat penyakit dahulu. Penyakit penyerta atau komorbid yang kita tanyakan termasuk penyakit sistemik seperti hipertensi, diabetes mellitus, penyakit ginjal, jantung, asma, kejang, serta infeksi. Nah, pada riwayat penyakit komorbid ini tentu saja juga kita tanyakan apakah pasien sudah terkontrol kondisinya dengan baik dengan pengobatan, dan bagaimana respons terhadap terapi selama ini yang dilakukan oleh pasien.
Ditanyakan juga durasi dan keparahan dari gejala yang dialami oleh pasien berdasarkan dengan penyakit komorbidnya. Kita juga tanyakan bagaimana riwayat pengobatan sebelumnya. Obat-obatan apa yang pernah dikonsumsi pasien dan apakah selama pasien mengonsumsi obat-obatan ini pernah mengalami pengalaman riwayat alergi obat atau intoleransi terhadap obat-obatan tertentu. Apabila pasien mengatakan pernah, namun pasien lupa jenis obatnya, mungkin bisa kita tanyakan secara lebih mendetail. Kondisi apa yang menyebabkan pasien mengonsumsi obat tersebut? Kemudian bagaimanakah karakteristik obatnya, warna obat misalnya, warna pembungkusnya, kemudian berapa kali sehari dikonsumsi dan berapa lama. Ini sangat penting ditanyakan. Kemudian kita tanyakan juga riwayat operasi, penyakit kongenital atau bawaan, dan riwayat menstruasi untuk wanita. Secara lebih spesifik, kemudian kita lanjutkan anamnesis mengenai riwayat anestesi, pembedahan, kehamilan, dan persalinan. Bagian ini sangat penting, terutama untuk mengetahui apakah pada saat itu pasien mengalami kondisi-kondisi yang tidak dapat ditoleransi, kemudian risiko-risiko dan evaluasi PONVI misalnya, ataukah bagaimana kemudian preferensi atau perspektif pasien terhadap tindakan anestesi dan pembedahan yang pernah dialaminya. Jadi yang kita tanyakan adalah jenis operasi dan anestesi yang dilakukan, waktu kapan operasi atau anestesi itu dilakukan, serta di mana. Kemudian pada pasien wanita yang sudah menikah, misalnya kita bisa tanyakan riwayat kehamilan dan persalinannya, metode persalinan, dan juga siklus menstruasi. Pada kondisi pasien perempuan, ini kita juga harus tanyakan apakah saat ini sedang hamil, dan pada trimester berapa, sehingga beberapa obat-obatan anestesi yang sifatnya teratogenik itu bisa kita evaluasi lagi. Keempat, kita tanyakan kebiasaan khusus pasien. Nah, ada 3 poin penting, terutama merokok, konsumsi alkohol, dan ketergantungan obat-obatan. Jadi ketiga poin ini akan sangat berpengaruh terhadap konsiderasi pemilihan obat-obatan dan juga teknik anestesi yang akan dilakukan. Karena secara tidak langsung ataupun langsung, dia akan mempengaruhi kinerja obat anestesi pada intraoperatif sampai post-operatif. Jadi bagaimana respons pasien terhadap obat-obatan anestesi yang diberikan. Sehingga kondisi-kondisi ini tentu harus dikontrol sebelumnya. Seperti misalnya merokok, maka pasien dianjurkan untuk berhenti misalnya minimal 2 minggu sebelum operasi dilakukan. Karena ini juga akan sangat berpengaruh terhadap volume sputum yang dihasilkan, sehingga tidak akan mengganggu airway pasien pada saat pengerjaan intraoperatif. Selanjutnya, riwayat penyakit keluarga. Nah, untuk riwayat penyakit keluarga ini juga kita tanyakan apakah pada keluarga juga ada kondisi-kondisi penyakit herediter yang berkaitan juga nanti dengan farmakogenetik. Jadi situasi genetik yang dapat mengganggu farmakodinamik atau kinetik dari obat-obatan yang akan diadministrasikan pada pasien. Dapat ditanyakan juga apakah ada kondisi porfiria, hipertermia maligna, hiperkolesterolemia, miastenia gravis, serta apakah pasien ini memiliki suatu kepercayaan khusus seperti misalnya Jehovah's Witnesses. Jadi Jehovah's Witnesses ini harus kita antisipasi misalnya sebelum operasi, sehingga nantinya ketika intraoperatif ataupun postoperatif pasien memerlukan transfusi darah, maka kita sudah memiliki antisipasi darah pasien sebelumnya. Selanjutnya adalah review sistem organ. Nah, untuk review sistem organ, kita awali dari sistem saraf pusat, kemudian respirasi, kardiovaskular, gastrointestinal, urogenital, dan muskuloskeletal. Secara lebih mudah dihafal, itu bisa dengan review B6 atau B6. Jadi dari brain, blood, breath, bowel, bladder, dan juga bone. Kemudian, kita juga perlu tanyakan pada pasien bagaimana riwayat makan atau minum terakhirnya, termasuk juga jam makan dan minum terakhir, jenis minuman dan makanan yang dikonsumsi, serta jumlah makanan dan minuman yang dikonsumsi. Berikut ini merupakan rekomendasi fasting atau puasa, yang mana kita bisa lihat dari waktu sebelum operasi dan juga makanan dan minuman yang diperbolehkan. Secara umum, jadi pasien itu dianjurkan operasi 8 jam sebelum
dilakukannya operasi, sehingga sebelum 8 jam operasi ini pasien ini masih bisa mengonsumsi makanan atau minuman yang diinginkan. Tapi setelah itu pasien dianjurkan puasa. Nah, untuk kondisi-kondisi tertentu dan pada pasien yang tidak memiliki risiko perlambatan pengosongan isi lambung, maka dalam jam ke-6, 4, dan 2 jam sebelum melakukan operasi, ada beberapa jenis makanan yang masih bisa dikonsumsi, seperti misalnya makanan ringan dan clear liquids, susu non-ASI, ASI, dan juga clear liquids. Nah, clear liquids yang dimaksud di sini adalah air, minuman berkarbonasi, kopi, atau teh tanpa susu. Bukan termasuk jus, susu, kopi atau teh dengan susu, susu formula, ataupun minuman yang mengandung alkohol. Namun kondisi ini tentu harus mendapatkan konsiderasi dan pertimbangan khusus dari dokter penanggung jawab. Kemudian, selama 2 jam sebelum operasi tentu tidak boleh ada makanan atau minuman yang masuk ke dalam lambung pasien. Selanjutnya, setelah kita selesai melakukan anamnesis, maka kita lanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Yang pertama, pemeriksaan fisik umum. Untuk pemeriksaan fisik umum dilakukan secara biasa, yaitu melakukan pemeriksaan tekanan darah, nadi, napas, saturasi oksigen, berat badan, tinggi badan, serta evaluasi nyeri. Ini harus dicatat dengan baik. Nah, untuk evaluasi nyeri ada beberapa yang bisa kita gunakan seperti NPRS atau Numerical Pain Rating Scale, kemudian bisa dengan VAS atau Visual Analog Pain Scale, bisa dengan Wong-Baker Face Pain Scale, dan juga bisa dengan BPS atau Behavioral Pain Scale, yaitu terutama pada pasien yang tidak sadar. Setelah melakukan pemeriksaan fisik umum, kita lanjutkan dengan pemeriksaan airway atau pemeriksaan jalan napas dengan komponen-komponen. Yang pertama ada panjang dari insisor atas, kondisi gigi, hubungan antara insisor atas maksilaris dan hubungannya dengan insisor bawah yaitu mandibularis. Serta apakah pasien ini mampu melakukan protrusi, jarak antar insisor atau intergum, ukuran lidah pasien, panjang leher, range of motion dari kepala dan leher pasien, visibilitas dari uvula, rambut wajah, yaitu kumis dan jenggot, jarak tayomental, dan lingkar leher. Nah, komponen-komponen ini nantinya akan secara langsung dan tidak langsung berpengaruh terhadap bagaimana kemudahan intubasi pada pasien ini. Untuk evaluasi itu, biasanya digunakan mnemonik atau teknik yang lebih sederhana, seperti misalnya dengan menggunakan mnemonik Lemon, evaluasi Malampati, ataupun dengan MOANS. Yang pertama, Lemon's Airway Assessment Method. Nah, untuk mnemonik Lemon ini ada 5 poin utama. Yang pertama adalah L atau look externally. Jadi, look external ini kita melihat apakah pada wajah ada trauma, adanya insisi yang lebar, ada kumis dan jenggot, serta lidah yang lebar. Kemudian yang kedua ada E, yaitu evaluate the 3-3-2 rule. Jadi rule 3-3-2 ini adalah mengukur jarak insisor, yaitu normalnya adalah 3 jari seperti ini. Kemudian hyoid mental distance dan thyroid to mouth distance. Jadi ada insisor, kemudian jarak antara hyoid dan mental, dan jarak antara mulut dan tiroid. Selanjutnya adalah M, yaitu Malampati score, lebih dari sama dengan 3. O, yaitu obstruksi, presence of any condition, jadi kondisi-kondisi seperti epiglottitis, kemudian peritonsila abses, dan juga trauma. Ini secara langsung juga akan menyebabkan gangguan airway dan obstruksi, sehingga nanti ketika intubasi akan sulit pada pasien. Dan N, yaitu neck mobility, jadi ada keterbatasan dari gerakan leher. Berikut ini adalah gambar bagaimana kita bisa mengukur jarak-jarak yang tadi kita sudah jelaskan pada 3-3-2 rule. Nah, setelah kita melakukan evaluasi Lemon, kita bisa lanjutkan dengan evaluasi Malampati. Jadi evaluasi Malampati ini dilakukan pasien itu duduk, kemudian
pemeriksa juga akan sejajar dengan pasien dan pasien diminta untuk membuka mulut selebar-lebarnya namun tidak bersuara. Yang kita evaluasi apa? Yang kita evaluasi adalah palatomole, uvula, dan struktur pilar anterior dan posterior. Jadi, pada gambar yang pertama, kelas 1 ini, pasien palatomole, uvula, serta pilar anterior dan posteriornya terlihat jelas, ya. Kemudian yang kelas 2, sedikit ada penyempitan, jadi yang terlihat adalah palatomole dan juga uvulanya saja. Nah, kelas 3 semakin sempit lagi, yang kita lihat hanyalah palatomole secara lengkap dan uvula sebagian. Nah, sedangkan yang kelas 4 ini, uvulanya sudah tidak terlihat, palatomolenya juga pada pasien tidak terlalu terlihat. Jadi, ini juga akan mempengaruhi bagaimana intubasi pada pasien nantinya. Nah, setelah kedua metode tadi, kita juga bisa menggunakan metode mnemonic Moans, yaitu Difficulty of Mask Ventilation Assessment. Yang kita lihat M, yaitu kesulitan dari seal untuk sungkuknya, karena pada pasien itu ada mandibula yang receding, kemudian ada struktur yang abnormal pada pasien, seperti memang pasien memiliki facial abnormalitis ataukah ada struktur karena burn. Kemudian O, yaitu pasien memiliki obesitas atau adanya obstruksi dari saluran napas atas. Kemudian A, jadi usia pasien yang semakin lanjut, jadi usia lebih dari 55 tahun ini dianggap semakin sulit. Kemudian N, jadi pasien tidak memiliki gigi, dan S, stiff lungs, dan juga pasien mengalami snoring. Nah, setelah kita selesai melakukan pemeriksaan airway, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan fisik jantung. Apa saja yang didengarkan? Tentu saja auskultasi jantung, termasuk juga batas-batasnya, palpasi nadi, jadi kita hitung nadi seperti pemeriksaan fisik umum tadi, dan inspeksi vena perifer dan ekstremitas. Jadi ini untuk melihat adanya edema, sehingga kita bisa mengevaluasi apakah ada kecurigaan adanya kelainan jantung dan paru pada pasien. Nah, setelah melakukan pemeriksaan tersebut, kita lakukan pemeriksaan paru. Pemeriksaan paru dilakukan sama, yang pertama kita lakukan auskultasi. Apakah kondisi paru ini pada pasien ada ditemukan wheezing, suara paru menurun, ataukah suara paru yang abnormal. Kemudian kita juga bisa lakukan inspeksi pada pasien, apakah pasien ada cyanosis atau ada clubbing finger yang mengindikasikan ada situasi-situasi tertentu. Kemudian, apakah pada pasien ini ketika bernapas ada usaha napas tambahan seperti penggunaan otot-otot tambahan napas. Setelah melakukan pemeriksaan tersebut, apabila kemudian pada pasien terdapat kondisi-kondisi khusus seperti pasien dengan defisit fungsional atau penyakit-penyakit neuronal, dan apabila pasien direncanakan prosedur neurologis atau anestesi regional, maka kita bisa melakukan pemeriksaan neurologi sesuai dengan indikasi tersebut. Nah, untuk pemeriksaan penunjang. Jadi, pemeriksaan penunjang ini sebenarnya harus disesuaikan dengan kondisi pasien berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Apakah diperlukan? Dan apabila kemudian diperlukan, maka kita evaluasi dulu. Seberapa jauh hasil pemeriksaan itu akan berpengaruh terhadap keputusan rencana tindakan anestesi yang akan dilakukan. Sehingga, kita harus menghindari pemeriksaan yang tidak bermanfaat pada pasien. Rekomendasi-rekomendasi untuk pemeriksaan penunjang, misalnya complete blood count, kemudian pada operasi besar, kemudian kondisi-kondisi adanya penyakit kardiovaskuler yang kronis, adanya gangguan paru, ginjal, ataupun penyakit-penyakit yang mengenai hepar. Atau misalnya pasien mengalami malignansi atau keganasan, kemudian pasien ternyata memiliki atau disuspek anemia, kemudian mengalami gangguan perdarahan dan juga myelosuppression. Kemudian pasien dengan usia kurang dari 1 tahun juga bisa diperiksa dengan CBC. Kemudian yang diperiksa juga yang INR dan juga APTT, ini wajib diperiksa. Kemudian elektrolit dan kreatinin pasien. Kemudian fasting glucose. Nah, utamanya pada pasien diabetes tentu harus dilakukan pengulangan pada 1 hari sebelum operasi dilakukan.
kemudian EKG, dan juga X-ray toraks. Nah, pada kondisi COVID-19 ini, X-ray toraks ini menjadi salah satu evaluasi yang penting, terutama untuk mengeksklusi atau menghindari adanya kontaminasi dari pasien positif COVID-19 terhadap tenaga medis dan juga instrumen-instrumen dalam ruangan operasi, sehingga kita bisa mengamankan pasien dan juga operator. Nah, ini juga merupakan preoperatif diagnosis testing yang direkomendasikan. Kemudian, setelah kita melakukan pemeriksaan tersebut, kita juga memerlukan adanya konsultasi interdisiplin. Hal ini sangat penting, kenapa? Karena kita bisa untuk mengetahui bagaimanakah diagnosis, evaluasi, dan perkembangan kondisi pasien termasuk keluhan pasien yang baru dan tidak terkontrol. Jadi dari konsultasi ini juga kita bisa menganalisis profil risiko klinis pasien untuk menentukan bagaimanakah keputusan yang akan diambil bersama dengan pasien, dokter anestesi, dan juga operator. Setelah itu, barulah kita kemudian melakukan evaluasi terhadap pengobatan yang dilakukan pasien saat ini. Dari anamnesis tadi, ketika kita temukan bahwa pasien memang mengonsumsi obat-obatan tertentu dalam jangka waktu lama untuk kontrol obat penyakit-penyakit tertentu misalnya, maka kita juga harus evaluasi apakah obat ini dilanjutkan sebelum operasi ataukah dihentikan sementara dulu. Jadi ada manfaat, kita lihat apakah ada manfaatnya, kemudian bisa mendukung dari kondisi pasien pada saat intraoperatif dan postoperatif, ataukah pengobatan itu bisa menyebabkan risiko efek negatif yang muncul ketika diberikan atau berinteraksi dengan obat-obatan yang akan kita administrasikan sebelum dan saat melakukan operasi. Jadi ada beberapa yang bisa dilanjutkan seperti obat jantung dan hipertensi, kemudian obat-obatan asma, obat gastrointestinal reflux, dan juga steroid oral atau inhalasi. Nah, ada beberapa obat juga yang masih bisa dilakukan atau diadministrasikan pada pasien, namun harus dengan konsiderasi dan evaluasi dari dokter terkait dengan bagaimana manfaat dan juga risiko yang diambil. Kemudian, setelah kita melakukan hal tersebut, kita lanjutkan dengan evaluasi status fisik pasien. Jadi dari semua pemeriksaan tadi, maka kita harus evaluasi status fisik pasien ini masuk ke dalam klasifikasi yang mana. Nah, untuk klasifikasi yang umum digunakan untuk mengetahui status fisik pasien adalah dengan American Society of Anesthesiologists Physical Status Classification. Jadi ada 6 klasifikasi berdasarkan ASA, yaitu ASA 1 sampai 6. ASA 1 jadi orang sehat normal, jadi mortalitas perioperatifnya itu mungkin akan sampai 0,1%. Kemudian ASA 2, jadi pasien ini diketahui memiliki penyakit sistemik ringan hingga sedang, namun tidak mengganggu fungsional, atau pasien ASA 1 yang menunjukkan kecemasan dan ketakutan. Contohnya pada pasien diabetes, epilepsi, dan asma yang terkontrol dengan baik. ASA 1 dengan kondisi pernapasan, kehamilan, atau alergi aktif. Mortalitas perioperatifnya itu sampai 0,12%. Kemudian ASA 3, pada pasien ini, pasien memiliki penyakit sistemik dengan tingkatan sedang sampai berat yang menghambat aktivitas fungsional normalnya. Contohnya pada pasien gagal ginjal yang dilakukan dialisis atau gagal jantung kelas 2, angina pectoris, infak miokard, pasien dengan riwayat PPOK, dan diabetes dependent insulin. Jadi mortalitas operatifnya semakin naik, yaitu sampai 1,8%. Selanjutnya ASA 4. Nah, pada ASA 4 ini, pasien dengan penyakit sistemik yang parah yang memberikan ancaman konstan terhadap kehidupan atau memerlukan terapi yang intensif. Contohnya, pasien dengan miokard infark akut dalam 6 bulan terakhir, gagal napas dengan ventilator, angina pectoris tidak stabil, PPOK, dan epilepsi yang tidak terkontrol. Nah, untuk mortalitas perioperatifnya ini sampai 7,8%. Selanjutnya ASA 5. ASA 5 ini pasien yang hampir meninggal
dan diperkirakan tidak akan bertahan hidup dalam 24 jam dengan atau tanpa operasi. Jadi mortalitas perioperatifnya akan sampai 9,4%. Untuk ASA 6, pasien mati batang otak dan organnya akan diambil. Apabila dalam klasifikasi ASA ini ditemukan adanya kondisi emergensi dan memerlukan prosedur darurat, maka kita tambahkan dengan akhiran E pada belakangnya. Jadi misalnya ASA 3E seperti itu. Nah, barulah kita melakukan formulasi rencana anestesi dan risk assessment atau assessment risiko. Apa saja yang kemudian mempengaruhi dari pemilihan teknik anestesi? Jadi yang pertama adalah penyakit komorbid, lokasi pembedahan yang akan dilakukan, posisi pasien saat operasi, risiko aspirasi, pasiennya kooperatif atau tidak, usia pasien, manajemen antisipasi airway, kemudian status koagulasi pasien, respons terhadap anestesi sebelumnya, serta preferensi dari pasien. Nah, untuk tipe anestesi yang bisa dilakukan adalah yang pertama, general. Nah, untuk anestesi general ini bertujuan untuk menghilangkan rasa sakit dan juga refleks otot seluruh tubuh. Pasien akan mengalami kehilangan kesadaran dan dapat diadministrasikan secara inhalasi, injeksi, ataukah campuran. Kemudian yang kedua ada tipe lokal. Pada tipe lokal ini bertujuan untuk menghilangkan rasa sakit dengan lokasi yang terbatas. Caranya adalah dengan melakukan blok ion natrium saraf perifer. Pada pasien ini akan sadar. Kemudian yang ketiga adalah tipe regional. Tipe anestesi regional ini bertujuan untuk menghilangkan rasa sakit pada satu regio. Bisa secara epidural, spinal, maupun paravertebral. Pada pasien ini biasanya sadar. Setelah kemudian kita melakukan evaluasi dan juga mengumpulkan informasi terkait kondisi pasien, maka kita akan informasikan kepada pasien dan juga keluarga pasien terkait dengan kondisi-kondisi medis serta rencana anestesi secara lengkap dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh pasien. Sehingga tujuannya adalah kita mencapai satu pemahaman yang sama antara pasien, dokter anestesi, dan juga dokter operator operasi. Sehingga tidak muncul suatu kecemasan pada pasien, atau kita bisa juga mengantisipasi kondisi-kondisi tertentu yang kemungkinan akan muncul pada pasien. Setelah itu, barulah kita bertahap pada persiapan pasien preoperatif. Jadi ada dua jenis operasi yang umum, yakni operasi elektif dan juga operasi emergensi. Pada operasi elektif, kita puasakan pasien sesuai dengan rekomendasi yang telah kita sama-sama pelajari tadi, dan pada operasi emergensi kita lakukan persiapan fisik dan juga farmakologis pasien. Untuk persiapan fisik kita bisa lakukan pemasangan NGT sebelum induksi, kemudian farmakologis kita bisa memberikan obat-obatan seperti untuk mempercepat induksi, mempercepat pengosongan isi lambung dan juga pencegahan aspirasi, seperti dengan menggunakan metoclopramid, cimetidine, ranitidine. Kemudian kita bisa melepaskan aksesoris pasien serta mencukur jenggot dan kumis pasien. Untuk premedikasi ada beberapa tujuan untuk pemberian dari obat-obatan sebelum dilakukannya operasi atau anestesi. Jadi ada yang untuk mengurangi cemas, kemudian memperlancar induksi, mengurangi gawat darurat anestesia, serta mengurangi mual muntah dan hipersalivasi pada pasien. Yang pertama, jenis obat-obatnya adalah analgesik narkotik. Nah, analgesik narkotik ini bertujuan untuk mengurangi nyeri pasca bedah, mual muntah. Namun kekurangannya adalah depresi dari kardiovaskuler. Contoh-contoh obatnya adalah fentanyl dan morfin yang umum digunakan. Kemudian, penggunaan barbiturat. Tujuannya adalah untuk sedasi dan mengurangi mual muntah. Misalnya, pentobarbital oral ataupun intramuskular. Juga dapat diberikan benzodiazepin. Nah, untuk benzodiazepin ini dapat diberikan malam atau beberapa saat sebelum operasi untuk menghilangkan kecemasan pada pasien. Contohnya midazolam ataupun lorazepam. Kemudian bisa diberikan antikolinergik terutama pada pasien yang ditujukan untuk mencegah refleks vagal dan juga mendapatkan efek antimuskarinik. Seperti misalnya, namun efek sampingnya itu bisa menyebabkan takikardi. Contoh obatnya adalah atropin. Selanjutnya adalah neuroleptik.
Untuk neuroleptik ini bertujuan untuk mengurangi mual muntah dan juga memberikan efek sedasi. Efek sampingnya bisa menyebabkan hipotensi dan takikardi. Misalnya kita dapat berikan chlorpromazine. Kita juga bisa memberikan obat-obatan untuk mencegah mual muntah. Nah, pada pasien dengan skor PONV tinggi, terutama pada pasien wanita tidak merokok dengan penggunaan opioid pasca operasi, maka kita bisa berikan obat-obatan seperti metoclopramid dan juga ondansetron. Jadi sekian kita membahas tentang preoperatif medicine. Semoga video ini bisa memberikan manfaat dan semoga kita semua bisa diberikan kesehatan. Tetap semangat. Terima kasih.